Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah di dalam ibadah online GKPB Masa Depan Cerah Tulung Agung. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya mau mengajak kita mempersiapkan hati kita untuk kita fokus beribadah kepada Tuhan. Kita hentikan sejenak semua aktivitas kita. Kita fokuskan hati kita, kita arahkan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Kita percaya bahwa ketika kita melakukan ibadah, kita percaya Tuhan hadir di sana. Dan Tuhan menikmati setiap ibadah kita. Biar dimanapun Bapak Ibu Saudara hari ini mengikuti ibadah online ini, doa saya biar kita mengalami hadirat Tuhan, kita mengalami lawatan Tuhan, dan biar firman Tuhan itu yang akan kita dengarkan nanti itu memerdekakan kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita, kita ambil posisi yang nyaman untuk kita menyembah Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Mari kita tundukkan kepala kita, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya, Tuhan yang berdaulat atas alam semesta, atas jagat raya, Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Engkau Tuhan yang telah menebus dan menyelamatkan kami lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Engkau Tuhan yang terus membawa kami masuk ke dalam rencanamu. Kami bersyukur buat keberadaan kami pada hari ini. Kalau kami masih punya kesempatan untuk beribadah, itu semua karena anugerah Tuhan. Karena itu kami minta lawatan Tuhan, bahwa kami masuk dalam rencanamu. Kami percaya rohmu bekerja di tengah-tengah kami. Kami bawa korban syukur kami yang terbaik. Kami bawa penyembahan kami yang terbaik. Kami bawa hidup kami sebagai persembahan bagi Tuhan pada saat ini. Terimalah setiap pujian penyembahan kami. Terimalah persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Lawat kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.
Berbicaralah di dalam firman, di dalam hati kami Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sepanjang bulan September, tema kita adalah menempuh pergantian musim. Menempuh pergantian musim. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat pergantian musim, khususnya saat kita memasuki musim-musim yang sangat ekstrim, seperti musim salju yang biasa terjadi di Amerika dan di Eropa, dibutuhkan persiapan yang matang. Saat kita menghadapi musim yang baru, khususnya musim-musim yang ekstrim, kita harus berani mengubah pola hidup kita. Kita harus berani mengubah kebiasaan-kebiasaan kita. Mau tidak mau, kita harus melakukan itu. Kalau kita tidak berani berubah atau tidak mau mengubah pola hidup kita, maka tidak tertutup kemungkinan kita akan sakit dan tidak sedikit yang meninggal di musim salju. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang sama berlaku di dalam kehidupan kita saat ini. Di mana lewat pandemi COVID-19 ini, kelihatannya Tuhan sedang membawa kita kepada sebuah musim kehidupan yang baru, yang mana setiap kita harus mengubah hampir semua pola hidup kita. Baik itu pola hidup kita di dalam pekerjaan, baik itu pola hidup kita di dalam pelayanan, bahkan di dalam pergaulan, di dalam berhubungan dengan orang lain. Ketika kita tidak mau mengubah pola hidup kita dan sikap-sikap kita, maka tidak sedikit kita akan menjadi korban. Tentu kita tidak izinkan perubahan musim kehidupan ini menghancurkan kehidupan kita, melumpuhkan semua potensi yang terbaik dalam hidup kita, sehingga kita tidak bisa produktif. Tentu bukan itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Tuhan ingin di dalam musim kehidupan yang baru ini, kita tetap produktif, kita tetap bisa melakukan yang terbaik di dalam hidup kita. Tentu untuk melakukan itu ada 4 sikap yang akan kita pelajari dan sudah kita pelajari dari minggu lalu. Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana menjaga hati kita. Hati itu merupakan pusat dari seluruh kehidupan kita, sumber dari kehidupan kita. Kalau hatinya tidak baik, maka yang keluar dari sumber itu pun tidak baik. Pada minggu ini, persisnya pada hari ini, kita akan belajar menjaga perkataan kita. Menjaga perkataan kita. Saya mau mengajak kita membaca Alkitab kita yang saya ambil dari Amsal pasal 4 ayat 20 sampai 27. Saya akan bacakan bagi kita. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu
kepada ucapanku. Janganlah semua itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah pepatah yang mengatakan seperti ini. Ucapan yang baik bagai bunga teratai yang keluar dari mulut. Ucapan yang buruk seperti bisa ular yang disemburkan dari mulut. Artinya, perkataan yang benar yang keluar dari mulut kita itu akan membawa kebaikan bagi kita maupun bagi orang lain. Namun, perkataan yang tidak benar yang keluar dari mulut kita itu akan mendatangkan masalah, baik itu bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Hal itulah yang kita pelajari dari firman Tuhan yang kita baca tadi dari Amsal pasal 4, khususnya di ayat 24. Di ayat 24 tadi dikatakan, buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Tuhan lewat firman-Nya menyampaikan kepada kita supaya kita membuang mulut serong. Mulut serong itu apa? Mulut yang tidak memperkatakan kebenaran. Mulut yang di depan iya, di belakang tidak, saudara. Makanya Alkitab katakan kalau iya, katakan iya. Kalau tidak, katakan tidak. Di luar itu dari si jahat. Di tengah-tengah kehidupan yang serba sulit ini, di mana orang berusaha mencari zona nyaman, tidak tertutup kemungkinan kita sering tergoda demi kenyamanan atau keamanan hidup kita. Kadang kita menyampaikan kata-kata yang tidak benar. Demi mencari muka, kita menyampaikan perkataan yang serong, perkataan yang dolak-dalik. Tentu bukan itu yang Tuhan izinkan atau Tuhan inginkan dalam hidup kita. Tuhan ingin kita memperkatakan kata-kata yang benar, kata-kata yang membangun, kata-kata yang memberkati, kata-kata yang sesuai dengan firman Tuhan. Bukan perkataan yang serong, bukan perkataan yang negatif, bukan perkataan gosip. Bukan itu yang Tuhan inginkan. Tuhan mau perkataan kita itu perkataan yang benar. Ada 3 fakta. Ada 3 fakta tentang perkataan. Ada 3 fakta yang sangat penting tentang perkataan. Memang ada lagu yang mengatakan memang lidah tak bertulang. Nggak ada yang bisa mengontrol lidah kita selain diri kita sendiri. Ngomong itu gratis, saudara. Sehingga tidak jarang orang keselip lidah. Dan tidak jarang orang kita temukan hanya karena perkataan bisa berurusan dengan hukum. Apa yang terjadi di sekitar kita? Kita melihat banyak orang mengalami masalah sebenarnya karena perkataan yang seharusnya tidak perlu dia katakan. Akhirnya berdampak fatal dalam hidupnya. Oleh karena itu,
Kita perlu di masa-masa yang sulit ini, di masa-masa yang musim yang baru ini, supaya hidup kita produktif, supaya hidup kita efektif, mari kita menjaga perkataan kita. Perkataan kita. Ada 3 fakta tentang perkataan. Yang pertama adalah perkataan merupakan cerminan hati kita. Perkataan merupakan cerminan hati kita. Minggu lalu kita sudah belajar hati itu merupakan pusat dari kehidupan kita. Hati itu sumber dari kehidupan kita. Berarti kalau perkataan kita jahat, berarti hati kita jahat. Kalau perkataan kita negatif, berarti hati kita negatif. Oleh karena itu, kalau kita ingin mengenal seseorang, lihatlah apa yang keluar dari mulutnya. Perhatikanlah perkataan-perkataan yang keluar dari mulutnya. Kalau perkataannya selalu negatif, perkataannya selalu curiga, perkataannya selalu menjelek-jelekkan orang lain, berarti hatinya yang merupakan sumber kehidupan itu sedang rusak, sedang pahit. Tetapi kalau perkataan yang keluar dari mulutnya adalah perkataan yang optimis, perkataan yang membangun, perkataan yang sesuai dengan firman Tuhan, berarti hatinya sedang benar. Jadi kalau kita ingin menilai seseorang, sebenarnya perhatikanlah perkataan-perkataan yang paling sering keluar dari mulutnya. Matius 15 ayat 18 sampai 19 mengatakan. Matius pasal 15 ayat 18 sampai 19 mengatakan, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Itulah yang menajiskan. Bukan apa yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan, tetapi yang keluar dari mulut. Apa yang keluar dari mulut? Perkataan. Terus dikatakan, karena dari hatilah timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Dari mulut ini keluar semua itu. Dan itu berasal dari hati, saudara. Berasal dari hati. Oleh karena itu, saudara, fakta pertama tentang perkataan adalah perkataan merupakan cerminan hati kita. Di mana hati merupakan cerminan seluruh kehidupan kita, atau sumber dari seluruh kehidupan kita. Itu fakta pertama. Fakta kedua tentang perkataan adalah perkataan itu mengendalikan seluruh kehidupan kita. Perkataan itu mengendalikan seluruh kehidupan kita. Kelihatan perkataan itu sederhana, tetapi itu bisa mengontrol seluruh kehidupan kita. Yakobus 3 ayat 4 sampai 10 mengatakan, dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun satu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Berapa banyak perkara kecil hanya gara-gara perkataan, gara-gara mulut, itu menjadi masalah besar.
Berapa banyak rumah tangga berantakan hanya karena perkataan. Berapa banyak orang menjadi kaya karena dia bisa bernegosiasi bisnis dengan perkataannya yang baik. Berapa banyak orang saling membunuh hanya karena perkataan yang provokatif. Berapa banyak bangsa yang rusak hanya karena orang-orang memperkatakan perpecahan. Berapa banyak anak hancur hidupnya hanya karena perkataan orang tua yang selalu negatif tentang anaknya. Bahkan tidak sedikit anak yang biasa-biasa saja karena perkataan yang selalu keluar dari orang tuanya, perkataan membangun, perkataan yang memuji, perkataan yang positif. Akhirnya anak ini menjadi orang hebat. Lihat. Dikatakan demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Lihat, katakan lidah ini seperti api yang bisa membakar, yang digerakkan oleh api neraka. Berapa banyak rumah tangga hancur hanya karena perkataan. Persahabatan rusak hanya karena perkataan. Gereja pecah hanya karena perkataan. Mari kita jaga perkataan kita. Berapa banyak proyek gagal hanya karena perkataan. Saudara, perkataan itu sangat penting. Saya lanjutkan. Dari Yakobus tadi berkata, semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar, dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Perhatikan, lidah kita kalau kita tidak kontrol, itu seperti binatang buas, penuh racun, dan mematikan. Hanya kita yang bisa mengontrol perkataan kita. Orang lain gak mampu mengontrol perkataan kita, hanya diri kita sendiri. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Bapak Ibu, kita melihat bagaimana hebatnya lidah itu, saudara. Lidah itu seperti kemudi kapal. Kemudi kapal yang mengendalikan kapal yang besar, saudara. Kemudi ini, itu bisa membawa kapal ini sampai kepada tujuan. Atau kemudi ini bisa membuat kapal itu karam di tengah laut, saudara. Perkataan kita bisa membuat hidup kita sampai kepada rencana Tuhan. Atau perkataan kita bisa membuat kita tidak bisa melihat rencana Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, dikatakan bahwa perkataan itu seperti api yang membakar hutan. Perkataan itu bisa membakar semangat kita, saudara. Membangun jiwa yang lemah. Tapi perkataan itu juga bisa memprovokatif, akhirnya menghancurkan. Sehingga membuat orang saling bermusuhan. Bahkan saling membunuh. Perkataan. Dan Tuhan umpamakan perkataan itu seperti kemudi dan seperti api. Perkataan bisa dipakai untuk memuji Tuhan.
tetapi bisa juga untuk mengutuki saudara. Tergantung kita. Jangan sampai mulut yang kita pakai untuk memuji Tuhan, mulut yang kita pakai untuk menyembah Tuhan, mulut yang sama kita pakai untuk mengutukin. Mulut yang sama yang kita pakai untuk memperkatakan hal-hal yang jahat. Tentu Tuhan tidak inginkan seperti itu. Tuhan mau kita pakai mulut kita untuk hal-hal yang memuliakan Tuhan. Fakta pertama tadi tentang perkataan adalah perkataan merupakan cerminan hati kita. Di mana hati merupakan cerminan seluruh kehidupan kita. Yang kedua, perkataan bisa mengendalikan seluruh kehidupan kita. Lidah kita bisa mengendalikan seluruh kehidupan kita. Karena itu, jangan sembarangan memakai lidah kita. Alkitab katakan dia buas. Dia buas. Hanya kita yang bisa mengendalikan dia. Yang terakhir saudara. Perkataan atau lidah kita bisa menentukan masa depan kita. Perkataan kita atau lidah kita itu bisa menentukan masa depan kita. Amsal 18 ayat 20 sampai 21 dikatakan, perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Lihat, perkataan yang baik bisa mengenyangkan kita. Perkataan yang baik bisa mendatangkan berkat. Perkataan yang baik bisa mendapatkan proyek tender. Perkataan yang baik bisa mendapatkan kepercayaan. Tetapi perkataan yang jahat juga bisa menghancurkan. Ayat 21 dikatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Perhatikan, hidup mati kita sangat dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di masa-masa sulit ini, tidak jarang orang tergoda untuk memperkatakan perkataan negatif. Tidak jarang orang tergoda untuk memperkatakan perkataan kutuk. Tidak jarang orang memperkatakan perkataan provokasi. Menjelek-jelekkan orang demi dapat keuntungan. Tentu Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan mau mulut yang Tuhan ciptakan ini, lidah yang Tuhan ciptakan ini, yang telah ditebus oleh darah Yesus, kita pakai untuk membangun, menguatkan, memperkatakan firman, bukan perkataan yang sia-sia. Alkitab katakan setiap perkataan yang sia-sia yang keluar dari mulut kita, suatu saat Tuhan akan minta pertanggungan jawab. Setiap perkataan yang sia-sia, Tuhan akan tuntut pertanggungan jawab, saudara. Mari kita pakai semuanya hanya untuk hal-hal yang benar, yang membangun, memperkatakan firman, sehingga hidup kita menjadi berkat dan kita diberkati Tuhan. Saya akan akhiri dengan sebuah kisah. Saya percaya setiap kita sudah pernah tahu tentang Tommy, atau yang sering kita sebut sebagai Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison, tokoh yang mampu mengubah dunia lewat penemuan bola lampu pada tahun 1897. Bukan cuma bola lampu yang dia ciptakan, saudara. Dia juga berhasil mempatenkan penemuannya berjumlah 1093 penemuan. Sangat banyak. Thomas Alva Edison. Siapa Thomas Alva Edison?
Dia adalah orang yang sangat biasa. Sangat biasa. Kemampuan intelektualnya sangat terbatas saat itu karena memang ketika dia lahir, waktu pertumbuhannya dia mengalami panas, saudara. Pada usia 7 tahun, mamanya Nancy menyekolahkan Tommy di sekolah lokal yang bernama Family School for Boys and Girls. Namun Tommy hanya bertahan beberapa bulan. Ada yang mengatakan 3 bulan, ada yang mengatakan 6 bulan. Tommy menempuh pendidikan formal di sekolah itu. Tommy tidak bisa mengikuti pelajaran yang diberikan oleh gurunya, sehingga nilainya sangat jelek. Dan gurunya merasa bahwa Tommy tidak layak sekolah. Suatu hari, guru Tommy memberikan surat kepada Tommy dengan pesan kepada Tommy atau Thomas Alva Edison, tolong jangan membuka surat ini di perjalanan. Berikan surat ini kepada ibumu, biar ibumu yang membacanya. Menerima surat yang diberikan oleh Tommy, Nancy atau ibu Tommy membaca suratnya lalu menangis. Sambil berurai air mata, Nancy membaca surat itu dengan sangat keras supaya Tommy mendengarnya. Isi surat itu lebih kurang seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Isi suratnya yang dikirimkan gurunya kepada Nancy, mamanya Tommy. Putra Anda seorang jenius. Itulah yang dibacakan oleh mamanya. Putra Anda seorang jenius. Sekolah ini terlalu kecil untuk menampungnya dan tidak memiliki guru yang cakap untuk mendidiknya. Agar Anda mendidiknya sendiri, ujar sang ibu dengan suara lantang. Ibu Tommy berkata kepada Tommy, "Kamu anak yang jenius, nak. Kamu anak yang jenius. Sekolah belum cukup baik untuk mendidik anak yang hebat seperti kamu. Mulai saat ini ibu yang akan mendidik kamu." Ibunya kemudian menarik Tommy yang masih kecil ke rumahnya dan meninggalkan sekolah. Sejak saat itu Nancy mendidik Tommy. Dididik dengan nilai-nilai, dididik dengan visi, tujuan hidup. Pada saat usia 12 tahun, Tommy mulai mendirikan laboratorium kecil. Laboratorium kecil. Sampai akhirnya Tommy menemukan banyak penemuan. Yang puncaknya yang kita tahu, dia menemukan bola lampu yang bisa kita nikmati sampai saat ini. Suatu hari di rumah Thomas Alva Edison membongkar barang-barang lama yang ada di rumah. Membongkar atau memperbaiki, merapikan barang-barang lama keluarga. Tiba-tiba Thomas Alva Edison atau Tommy kecil menemukan sebuah surat. Surat yang pernah diberikan gurunya saat dia diberhentikan dari sekolah. Dan dia membuka surat itu dan dia membaca. Ternyata apa yang dibaca ibunya tidak seperti apa yang tertulis. Ternyata isi sebenarnya dari surat itu berkata seperti ini. Putra Anda, anak yang bodoh. Kami tidak mengizinkan anak Anda bersekolah lagi. Demikianlah isi surat yang sesungguhnya yang dibawa
dan diberikan Tommy kepada ibunya pada saat dia 7 tahun. Membaca surat itu, Thomas Alva Edison atau Tommy menangis berjam-jam membaca surat itu. Kemudian dia tulis di buku hariannya, saya, Thomas Alva Edison, adalah seorang anak yang bodoh, yang karena seorang ibu yang luar biasa, mampu menjadi seorang jenius pada abad kehidupannya. Thomas Alva Edison yang bodoh, yang ditolak oleh sekolahnya, hanya karena perkataan dari seorang ibu, dia menjadi orang yang jenius, menghasilkan banyak karya, dan memberkati dunia. Memberkati dunia. Saudara ingin melihat hidup kita lebih baik? Saudara ingin melihat masa depan anak-anak kita lebih baik? Saudara ingin melihat usaha dan bisnis saudara lebih baik? Perkatakanlah perkataan yang benar. Jangan perkatakan perkataan kutuk. Jangan katakan kepada anakmu, engkau bodoh, engkau nakal, engkau jahat, engkau tidak berguna. Engkau sedang menghancurkan masa depan anakmu. Memang dia pernah gagal, kasih dia kesempatan untuk gagal. Tapi tanamkan pada jiwanya bahwa anak kita itu orang yang spesial. Tuhan ciptakan dia spesial, segambar dan serupa dengan Allah. Saudara ingin melihat suamimu berubah, istrimu berubah? Perkatakanlah perkataan yang positif. Jangan katakan, kau suami nggak berguna, engkau istri nggak berguna. Kau sedang menghancurkan pasanganmu. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, menghadapi masa-masa sulit ini, kita perlu menjaga perkataan kita. Kenapa kita perlu menjaga perkataan kita? Karena pertama tadi, perkataan merupakan cerminan hati kita. Di mana hati merupakan cerminan seluruh kehidupan kita. Yang kedua, perkataan bisa mengendalikan seluruh hidup kita. Dia seperti kemudi kapal, dia seperti api. Yang ketiga, perkataan atau lidah kita bisa menentukan masa depan kita. Hidup mati manusia dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur buat kebenaran-Mu pada hari ini Tuhan. Ampuni kami kalau seringkali yang keluar dari mulut kami perkataan-perkataan kutuk, perkataan-perkataan negatif, perkataan-perkataan yang menghancurkan. Ampuni kami. Mampukan kami untuk mengendalikan lidah kami. Sehingga yang keluar dari perkataan kami adalah perkataan firman Tuhan. Perkataan yang membangun, bukan menghancurkan. Apapun keberadaan umat-Mu hari-hari ini Tuhan, pulihkan. Mampukan kami untuk mengendalikan lidah kami. Berkati setiap umat-Mu sepanjang minggu ke depan. Apapun yang mereka lakukan, Engkau yang memberkati. Berkati setiap rumah tangga. Hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran-Mu yang memerintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu. Yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan sepanjang minggu ke depan,
yang mereka lakukan bersama dengan Tuhan, dengan takut akan Tuhan. Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas masalahnya. Berikan hikmat, ide, kreativitas kepada jemaatmu di dalam melaksanakan pekerjaan mereka. Lindungi anak-anak kami dari pergaulan yang salah, dari nilai-nilai dunia yang tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Lindungi seluruh umat-Mu sepanjang minggu ke depan dari segala mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit dari COVID-19. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu. Karena itu, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di desa, diberkati engkau ke gunung. Kemanapun engkau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi. Engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia. Dan lewat hidupmu akan banyak orang menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu, dan engkau setia melakukannya, maka berkat-berkat ini akan menjadi milikmu seumur hidupmu. Karena itu, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah online kita selesai. Bagi saudara yang ingin mengikuti ibadah onsite, tentu bagi saudara yang sehat, saudara bisa mengikutinya jam 10 pagi di Barata Entertainment lantai 2, Ruang Arjuna Tulung Agung. Hari Minggu jam 10 pagi. Ada juga ibadah sekolah minggu, jadi bisa ajak anak-anak kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang digerakkan Tuhan untuk memberikan persembahan, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan syukur, dan persembahan pembangunan, saudara boleh langsung menghubungi bendahara gereja kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.